Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitri, mahasiswi PPG PAI PEK 1 UIN Salatiga tahun 2024. Saya akan menampilkan tugas video PPL 1 dengan metode PBL. Berikut video PPL saya. Selamat menyaksikan dan semoga menginspirasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, semuanya dalam keadaan baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Semoga kita sudah mengawali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Semuanya masih bersemangat? Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu kita pembiasaan. Pembiasaan yang sudah kita lakukan selama ini adalah membaca surat-surat pendek. Kita membaca surat apa hari ini? Al-Ikhlas berapa kali? Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk pagi hari ini berarti yang nggak masuk siapa aja? Saya absen dulu. Adila Putri, Aditya Pratama, kemudian Aisyah, Alexa, Ambar, Vika, Virana, Yoga, Yuda, yang terakhir Yusuf. Oke, perlu diketahui ketika kalian ada halangan untuk masuk sekolah, maka hal yang dilakukan apa? Membuat surat izin secara tertulis. Oke, selanjutnya kita baca dulu hadis Nabi. Yang kemarin sudah dicatat juga sepertinya. Sudah? Ya, kita baca bersama-sama. Sambil bertepuk tangan nggak apa-apa, biar bersemangat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an, sadiqu aswatakum biqiraatil Qur'an, biasil suaramu dengan baca Al-Quran, biasil suaramu dengan baca Al-Quran.
bersikap mawas diri. Terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah yang pertama, dengan metode pembelajaran PBL dan menggunakan metode NHT, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian kiamat sughra dan kiamat kubra. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi macam-macam dalil tentang hari kiamat. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan gambaran peristiwa kiamat kubra dan kiamat sughra. Sebelum kita belajar tentang iman kepada hari akhir atau meyakini hari akhir dengan sikap mawas diri, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang apa? Ya, tentang hadis menuntut ilmu. Kemudian Quran surat apa yang memerintahkan sebagai orang yang beriman untuk menuntut ilmu? Ya, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Az-Zumar ayat berapa? 9. Pertanyaan yang ketiga, wakaf artinya apa? Ya, tanda baca berhenti. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran itu kan ada tanda wakaf di atas ayat-ayat Al-Quran. Itu menandakan boleh berhenti atau tidak. Sekarang kita pelajari tentang beriman kepada hari akhir atau perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Sebelum pelajaran saya mulai, Ibu ingin menyampaikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Ya, pertanyaan yang pertama, apa perbedaan kiamat sughra dan kiamat kubra? Ya, terima kasih Dini. Perbedaannya adalah kiamat kecil dan kiamat besar. Oke, sekarang kita pelajari. Ini adalah peta konsep. Peta konsep itu merupakan gambaran, ya, gambaran atau rangkaian dari materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah pengertian hari akhir, kemudian nanti pembagian hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang keberapa? Merupakan rukun iman yang kelima. Iman artinya percaya. Iman artinya apa tadi? Percaya. Ketika kita mempelajari tentang beriman kepada hari akhir, berarti kita mempercayai akan adanya atau datangnya hari akhir. Sebagai seorang yang beriman, kita itu wajib meyakini atau tidak tentang adanya hari akhir. Kita wajib yakin atau enggak? Saya tanya, kamu percaya enggak bahwa kiamat itu akan datang? Pembagian kiamat atau hari akhir. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi kiamat apa, Cang? Yang kedua? Kiamat kecil. Tadi sudah tahu kan ya, kiamat kecil itu seperti apa? Contohnya tadi adalah kematian. Kemudian terjadi bencana, kemudian ada gempa bumi. Adalah kiamat sughra. Kematian seseorang juga termasuk kiamat sughra. Kalau kiamat kubra, ini adalah kiamat. Tandanya apa? Tandanya kiamat kubra. Matahari terbit dari sebelah barat, kemudian ya munculnya dajjal, terus keluarnya binatang buasa atau binatang aneh. Ya, itu adalah pembagian dari hari kiamat. Sekarang kita pelajari dalil tentang datangnya hari akhir. Ini seperti gambaran aja ya, ketika nanti itu datang seperti ini. Terus kemudian kiamat
Ya, benar sekali. Itu disebut nyawa. Ini adalah salah satu di antara beberapa dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat. Ya, artinya adalah dan sungguh wa annas sa'ata, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata la raiba fiha wa anna Ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada ya kita lanjutkan aja seterusnya, yaitu berdiskusi. Jadi nanti kita berdiskusi bersama. Nanti masing-masing kelompok terdiri dari 7 anak atau peserta didik. Sekarang saya bacakan dulu aja pembagian kelompoknya ya. Jadi nanti kita bisa langsung berputar untuk menata meja kongsi. Kelompok 1 itu terdiri dari, diingat ya, kelompok 1 Dini, kemudian Dika, Vira. Kelompok 2 Erni, Angga, Rafa, Vika. Kelompok 3 Dinda, Farel, Ambar. Terakhir kelompok 4 Fadil, Rena, Tanto, Siva. Langsung aja kumpul dengan kelompok masing-masing. Cari tempat, boleh di sini, boleh di sana, boleh di tengah, ya, boleh di pinggir. Sekarang perwakilan kelompok maju ke depan. Satu anak maju ke depan untuk mengambil lembar LKPD yang sudah disiapkan. Ini ya, kita ya. Itu kan masing-masing kelompok sudah dikasih lembar LKPD yang harus dikerjakan. Jadi lembar yang ini itu adalah pertanyaan yang harus kalian permasalahkan, yang harus diselesaikan, oke? Dan di sini adalah pertanyaan yang harus diselesaikan. Nah, kertas kosong ini nanti untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Terus ini dikasih nama anggota kelompoknya siapa. Soalnya diperhatikan, saya jelaskan. Nanti kerjasama dalam kelompok ada penilaiannya sendiri, ya. Yang pertama, tugas kalian nanti adalah membaca dulu, ditelaah dulu 2 macam arti ayat Al-Quran. Itu kan ada surat Al-Baqarah ayat 62 sama surat Al-Jasiyah ayat 24. Nah itu kamu telaah, kamu baca. Terus kemudian surat Al-Baqarah ayat 62 itu untuk menjawab pertanyaan nomor 1 poin A. Nomor 1 poin B itu kalian menelaah surat Al-Jasiyah ayat 24. Jadi jawabannya yang B itu ada di dalam makna surat Al-Jasiyah ayat 24. Kemudian pertanyaan nomor 2 sudah jelas. Pertanyaan nomor 3 sudah jelas. Sudah, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu. Nanti jika lembar jawab kalian kurang, boleh minta lagi. Ya. Atau mau langsung dikerjakan bersama biar cepat gak apa-apa. Nih, jadi nanti satu kelompok ada yang menulis jawaban nomor 3 itu biar cepat gak apa-apa, ya. Ada yang menulis jawaban nomor berapa? Ada kesulitan nggak? Jika ada kesulitan tanya aja. Contoh misalnya soal nomor 1. Perilaku orang yang beriman pada hari kiamat menurut surat Al-Baqarah ayat 62 itu apa? Di situ kan menjelaskan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka
hari akhir. Mereka melakukan kebajikan. Kebajikan itu apa? Kebaikan. Mereka melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi intinya surat itu menjelaskan orang-orang yang beriman menurut surat Al-Baqarah ayat 62 itu adalah orang-orang yang percaya akan datangnya hari akhir. Kemudian mereka melakukan kebaikan. Nah, kebaikan itu apa? Kamu jelaskan. Saya sampaikan. Ya, tadi itu salah. Ada sedikit lupa tidak menyampaikan. Jadi, nah kita kan diskusinya tadi sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Ya kan? Masing-masing kelompok beranggotakan 7 anak. Terus nanti yang presentasi ke depan itu kita acak. Jadi sesuai nomor. Ini dinamakan dengan metode NHT. Jadi misalnya ini adalah kelompok. Kelompoknya kan 4. Jadi di sini ada 4 kertas. Kemudian di sini ada 7 nomor. Jadi misalnya nanti kita ambil dulu yang pertama. Kelompok berapa yang mau presentasi? Contoh misalnya ambil 1, coba. Misalnya nomor 1 berarti yang presentasi pertama kelompok 1. Terus kemudian diambil. Siapa yang presentasi diambil? Nomor 1. Contoh. Apa deh? Kelompok 2. Siap? Sini dah bawah sini. Terus ambil 1. Nah, kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2 yang maju nomor 1. Ayo. Dari kelompok kami adalah Langsung dibaca aja. Jawabannya nomor 1 ini. dari Tuhannya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nomor 1B, mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga saja. Kelompok 4. Nomor 5. Yuk, maju depan. Presentasikan ada yang mau menanggapi kelompok 4? Boleh anggap? Sebagai orang yang beriman, kita harus berhati-hati dalam berperilaku dan berbuat baik. Ya. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Selanjutnya adalah ini tes, ya tes formatif sama nanti refleksi. Jadi kalian nanti menjawab di sini. Jawabannya nanti sesuai dengan hati atau pemikiran kalian masing-masing. Ini nanti jawabnya ini tidak kelompok, tugas individu. Jadi nanti langsung dikerjakan. Gitu ya. Ya, tidak. Bantu.
memperhatikan guru dan tidak ramai mengobrol dengan teman. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi saya mengambil salah satu dari beberapa referensi yang sudah ditulis, ya. Yang pertama, sangat menyenangkan. Semuanya senang? Nah, karena bisa berdiskusi sama teman, pembelajaran sangat seru. Kemudian referensi yang kedua, harus lebih memperhatikan guru dan tidak ramai mengobrol dengan teman sendiri. Itu adalah catatan. Jadi pertemuan berikutnya harus lebih memperhatikan guru. Oke, sebelum menutup, terlebih dahulu kita mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, ayo Anda dibaca dengan keras deh. Kita mempelajari pengajian iman pada hari akhir dan macam-macam zaman, yaitu zaman sugro dan zaman sugro. Kita sebagai orang yang beriman harus yakin dan beribadah dengan rajin untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulan kita hari ini kita sudah belajar tentang